Baiklah, baiklah. Lihat siapa yang akhirnya memutuskan untuk mengintip di balik tirai. Tahukah Anda apa yang lucu tentang rahasia? Mereka seperti bom waktu kecil, bukan? Tik tik tik. Lalu boom. Semua yang Anda kira Anda tahu berserakan di lantai seperti pecahan kaca. Jadi Anda ingin tahu tentang pemantauan, tentang mengawasi, mendengarkan, mengumpulkan setiap remah roti digital yang Anda tinggalkan? Oh, ini akan menjadi edukatif. Lihat, saat Anda sibuk menggulir lini masa, menyukai video kucing, berbagi foto sarapan Anda, orang lain mencatat catatan yang sangat detail. Tapi disinilah yang menarik, dan saya suka cerita yang menarik. Mereka tertangkap, para pengawas menjadi yang diawasi, pemburu menjadi yang diburu. Bukankah itu puitis? Membuat Anda bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menarik benang di teater besar yang kita sebut kehidupan modern ini? Anda tahu, ada perusahaan ini. Jangan sebut nama dulu, itu akan merusak kesenangan. Dan mereka memiliki operasi kecil yang indah ini, berjalan lancar seperti sutra, sunyi seperti bisikan selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun mereka mengumpulkan data seperti anak-anak mengumpulkan kartu bisbol. Lokasi Anda ketika Anda mengira GPS Anda mati, percakapan Anda ketika Anda mengira tidak ada yang mendengarkan, riwayat penjelajahan Anda ketika Anda mengira mode penyamaran berarti, ya, penyamaran, ironi yang indah. Mereka sangat pandai mengawasi orang lain, sehingga mereka lupa seseorang mungkin mengawasi mereka. Pengawasan adalah hal yang lucu. Begitu Anda memulai permainan, semua orang menjadi pemain. Dan dalam permainan ini, tidak ada penonton yang tidak bersalah. Hanya mereka yang tahu mereka diawasi, dan mereka yang tidak. Sekarang bayangkan adegan ini, ruang rapat perusahaan yang dipenuhi pria berjas mahal berbicara tentang keterlibatan pengguna dan analisis perilaku, kata-kata yang bersih untuk pekerjaan kotor semacam itu. Mereka memiliki algoritma yang bisa memprediksi pembelian Anda berikutnya bahkan sebelum Anda tahu Anda menginginkannya. Mereka tahu kecenderungan politik Anda, status hubungan Anda, masalah kesehatan Anda, ketakutan terdalam Anda, semua dikumpulkan dari jejak digital yang Anda kira tidak terlihat. Tapi inilah yang tidak mereka perhitungkan, pelapor whistleblower. Anda tahu apa itu pelapor? Seseorang yang tidak tahan lagi dengan rasa kebohongan, seseorang yang memutuskan bahwa kebenaran lebih penting daripada gaji berikutnya. Jiwa-jiwa pemberani ini mulai berbicara, dan ketika mereka berbicara, ketika mereka berbicara, rumah kartu itu mulai bergetar, dokumen mulai bocor, email internal muncul. Tiba-tiba semua kebijakan privasi yang tidak pernah dibaca siapapun menjadi bahan bacaan yang sangat menarik. Perjanjian ketentuan layanan yang ditulis dalam bahasa yang begitu rumit, begitu sengaja membingungkan, sehingga seolah-olah ditulis dalam bahasa Sanskerta kuno. Semua dirancang untuk menyembunyikan satu kebenaran sederhana. Anda adalah produk yang dijual. Bagian yang menarik, bahkan bukan pemantauan itu sendiri, tidak. Bagian yang menarik adalah bagaimana mereka meyakinkan Anda untuk secara sukarela terlibat. Mereka membuat pengawasan terasa seperti kenyamanan. Mereka membuat invasi privasi terasa seperti personalisasi. Kami hanya mencoba memberi Anda pengalaman yang lebih baik, kata mereka, dan Anda mempercayainya. Mengapa tidak? Kebohongan itu dibungkus dalam paket yang sangat cantik. Rumah pintar yang mendengarkan percakapan pribadi Anda, platform media sosial yang melacak setiap klik Anda, setiap jeda, setiap mikrodetik yang Anda habiskan untuk melihat gambar tertentu, aplikasi belanja yang tahu pola pengeluaran Anda lebih baik daripada bank Anda sendiri, pelacak kebugaran yang memantau bukan hanya langkah Anda, tetapi pola tidur Anda, detak jantung Anda, tingkat stres Anda. Semua itu mengalir ke pusat data besar, menciptakan profil detail tentang siapa Anda, apa yang Anda inginkan, dan yang terpenting, bagaimana memengaruhi Anda, dan konsekuensinya. Mereka baru mulai terungkap, pertarungan hukum yang akan berlarut-larut selama bertahun-tahun. Dinda yang terdengar mengesankan, tetapi sebenarnya hanya biaya berbisnis bagi perusahaan yang menghasilkan miliaran dari data Anda. Sidang kongres di mana politisi berpura-pura marah sementara diam-diam menerima sumbangan dari perusahaan yang seharusnya mereka atur. Tetapi konsekuensi sebenarnya itu untuk Anda temukan, karena begitu data Anda di luar sana, setelah dikumpulkan,
diproses, dianalisis, dan dijual. Itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Itu hidup selamanya di peternakan server, di sistem cadangan, di basis data yang tersebar di seluruh dunia. Hantu digital Anda menghantui internet selamanya. Hal lucu tentang privasi adalah Anda tidak akan merindukannya sampai hilang. Dan bagi kebanyakan orang, itu sudah lama hilang, sehingga mereka bahkan tidak ingat bagaimana rasanya memilikinya. Masuk ke toko tanpa sistem pengenalan wajah, mengkatalogkan kunjungan Anda, melakukan percakapan tanpa bertanya-tanya apakah ponsel Anda, mendengarkan, menjelajahi internet tanpa setiap klik dimonetisasi. Anda ingin tahu bagian terindah dari seluruh sandiwara ini? Mereka membuat Anda terlibat dalam pengawasan Anda sendiri. Setiap kali Anda mengklik saya setuju, tanpa membaca ketentuannya. Setiap kali Anda memberikan izin aplikasi untuk mengakses kontak Anda, foto Anda, lokasi Anda. Setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada privasi, Anda membantu mereka membangun sangkar yang sekarang mengelilingi Anda. Tapi sekarang tirai sedang ditarik, para pesulap dipaksa untuk mengungkapkan trik mereka. Dan beberapa dari mereka menemukan bahwa penonton tidak menghargai dipermainkan. Konsekuensinya mulai menumpuk seperti domino, dan ketika mereka jatuh, nah, saat itulah segalanya menjadi sangat menarik. Pertanyaannya bukan, apakah Anda dipantau? Anda dipantau. Pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan sekarang setelah Anda tahu? Apakah Anda akan terus memainkan permainan dengan aturan mereka? Apakah Anda akan terus memberi makan mesin yang mengubah hidup Anda menjadi keuntungan? Atau apakah Anda siap untuk belajar seberapa dalam lubang kelinci ini sebenarnya? Karena apa yang saya katakan sejauh ini hanya pembukaan. Hidangan utama jauh lebih mengungkapkan metode yang mereka gunakan, hukum yang mereka tekuk, batasan yang mereka lewati. Semua atas nama mengenal Anda lebih baik daripada Anda mengenal diri sendiri dan orang-orang yang mencoba menghentikan mereka. Nah, cerita mereka sangat mencerahkan. Profil bayangan dan pemberontakan digital. Biarkan saya bercerita tentang profil bayangan. Disinilah yang lezat. Anda tahu orang-orang yang dengan bangga mengatakan saya tidak punya media sosial? Para pertapa digital yang berpikir mereka telah lolos dari jaring? Nah, kejutan, mereka juga punya profil. Dibangun dari sisa-sisa digital semua orang di sekitar mereka. Teman-teman Anda menandai mereka di foto, kontak Anda menginkronkan nomor telepon mereka, keluarga Anda menyebut mereka dalam pesan, sedikit demi sedikit, piksel demi piksel. Perusahaan-perusahaan ini membangun profil detail orang-orang yang bahkan tidak pernah mendaftar. Bayangkan menemukan bahwa di suatu tempat di sebuah peternakan server ada file dengan nama Anda yang penuh dengan prediksi tentang perilaku Anda, preferensi Anda, kecenderungan politik Anda, kemungkinan Anda akan gagal membayar pinjaman, dan Anda tidak pernah memberi mereka izin untuk membuatnya. Itu bukan lagi pengawasan, itu voodoo digital. Mereka membangun boneka dalam gambar Anda dan menusukkan jarum ke dalamnya untuk melihat bagaimana Anda bereaksi. Tapi disinilah cerita mengambil giliran yang indah dan terdistorsi. Orang-orang yang melakukan pengawasan mulai menjadi paranoid tentang diawasi sendiri. Eksekutif perusahaan mulai menuntut agar data mereka sendiri dibersihkan dari sistem. Politisi diam-diam meloloskan undang-undang yang membebaskan pejabat pemerintah dari jenis pemantauan tertentu. Orang kaya mulai menyewa perusahaan untuk membersihkan jejak digital mereka sementara secara bersamaan berinvestasi pada perusahaan yang mengumpulkan data orang lain. Para pengawas menciptakan jalur pelarian untuk diri mereka sendiri, sementara memastikan orang lain tetap terperangkap di labirin. Apakah Anda melihat polanya? Apakah Anda melihat betapa sempurnanya seluruh pertunjukan ini diatur? Dan kemudian, datanglah para peretas tahu. Ironi yang indah dari semuanya. Perusahaan yang menghasilkan miliaran dengan mengumpulkan data Anda, tiba-tiba menemukan basis data mereka sendiri dikompromikan. Catatan personal, komunikasi internal, rencana strategis, semuanya tumpah ke web gelap seperti darah dari luka segar. Para pemburu menjadi yang diburu, dan yang diburu mulai melawan. Salah satu pelanggaran tertentu sangat artistik, sebuah perusahaan pengumpul data besar kehilangan terabit informasi tentang metode pengawasan mereka sendiri.
Dokumen internal mengungkapkan bahwa mereka melacak anak-anak tanpa izin orang tua, memantau percakapan medis pribadi, merekam momen intim di rumah pintar, membangun profil psikologis untuk mengidentifikasi orang-orang dengan depresi, kecemasan, masalah keuangan bukan untuk membantu mereka, tetapi untuk menargetkan mereka dengan iklan predator. Para eksekutif mencoba mengemasnya, tentu saja, pengalaman pengguna yang ditingkatkan, rekomendasi yang dipersonalisasi, langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan. Eufemisme yang indah untuk invasi privasi, ini seperti menyebut seorang pencuri sebagai desainer interior tidak resmi. Eksperimen modifikasi perilaku dan konsekuensinya, tetapi mari kita bicara tentang seni yang sebenarnya di sini. Eksperimen modifikasi perilaku, loh ya, eksperimen. Anda pikir Anda hanya menggunakan aplikasi, tetapi Anda sebenarnya adalah tikus. Lab dalam studi psikologis terbesar yang pernah dilakukan, mereka akan menunjukkan konten positif kepada pengguna tertentu untuk melihat apakah itu meningkatkan suasana hati mereka. Mereka akan membombardir orang lain dengan konten negatif untuk melihat apakah itu meningkatkan keterlibatan melalui kemarahan. Mereka akan memanipulasi lini masa Anda untuk melihat apakah mereka dapat memengaruhi perilaku voting Anda, keputusan pembelian Anda, hubungan Anda. Bagian yang paling menakutkan, itu berhasil. Mereka bisa membuat Anda marah dengan presisi beda. Mereka bisa membuat Anda membeli barang yang tidak Anda butuhkan. Mereka bisa memengaruhi siapa yang Anda pilih, siapa yang Anda kencani, apa yang Anda yakini tentang dunia. Dan Anda tidak pernah tahu itu terjadi, karena mereka membuat manipulasi terasa organik, alami, seperti pikiran dan perasaan otentik Anda sendiri. Beberapa peneliti yang terlibat dalam eksperimen ini mulai memiliki masalah hati nurani. Lucu bagaimana itu berhasil. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya mempelajari perilaku manusia, mereka mengendalikannya. Mereka adalah dalang digital, dan Anda menari di atas tali yang bahkan tidak bisa Anda lihat. Beberapa dari mereka mencoba membunyikan peluit, dan ya, katakan saja prospek karir mereka menjadi sangat terbatas, sangat cepat. Konsekuensi hukum mulai menumpuk sekarang. Seperti mobil dalam kecelakaan jalan raya, gugatan kelompok yang mewakili jutaan pengguna, investigasi regulasi yang mencakup berbagai benua, tuntutan pidana terhadap eksekutif yang tahu persis apa yang mereka lakukan dan tetap melakukannya. Miliaran denda yang terdengar mengesankan, sampai Anda menyadari perusahaan-perusahaan ini menghasilkan uang sebanyak itu dalam beberapa bulan. Tapi inilah lelucon yang indah. Mereka melawan konsekuensi dengan data yang mereka kumpulkan secara ilegal, menggunakan riwayat penjelajahan Anda untuk memprediksi pengacara mana yang akan Anda sewa, menggunakan pola komunikasi Anda untuk memengaruhi pemilihan juri, menggunakan profil psikologis Anda untuk menyusun strategi pembelaan mereka. Bahkan dalam kekalahan, mereka masih menggunakan barang curian. Implikasi internasional adalah di mana segalanya menjadi sangat menarik. Ternyata, ketika Anda mengumpulkan data warga dari setiap negara di dunia, setiap pemerintah menginginkan bagian dari tindakan tersebut. Badan intelijen membeli data dari perusahaan-perusahaan ini untuk melacak warga mereka sendiri tanpa surat perintah. Pemerintah asing membeli data Amerika untuk memengaruhi politik Amerika. Ini menjadi pasar global untuk perilaku manusia, dan privasi setiap orang dijual kepada penawar tertinggi. Beberapa negara mulai melawan. Eropa menerapkan peraturan yang tegas. Pemerintah Asia mulai menuntut lokalisasi data. Beberapa negara kecil sepenuhnya melarang perusahaan pengawasan tertentu beroperasi di dalam batas-batas mereka. Tetapi untuk setiap pintu yang tertutup, dua pintu belakang baru terbuka. Ekonomi pengawasan beradaptasi, berevolusi, menemukan cara baru untuk mengekstrak nilai dari keberadaan manusia. Para pelapor yang mengungkap semua ini, cerita mereka sangat peringatan. Beberapa menghadapi bertahun-tahun pertempuran hukum, yang lain mendapati mereka tidak dapat dipekerjakan di industri mereka. Beberapa menerima ancaman kematian dari orang-orang yang seluruh modal bisnisnya bergantung pada pengawasan yang tetap tersembunyi. Sistem memiliki antibodi. Anda lihat, ia melindungi dirinya sendiri dengan menghancurkan apapun yang mengancam kelangsungan hidupnya. Tapi mungkin wahyu yang paling mengganggu adalah seberapa dalam kecanduan itu, bukan hanya kecanduan Anda pada platform, tetapi kecanduan mereka untuk mengawasi Anda. Budaya perusahaan dibangun di sekitar sensasi prediksi.
Desakan manipulasi, kompleks dewa yang datang dari memiliki pengetahuan maha tahu tentang perilaku manusia. Mereka tidak hanya mengumpulkan data untuk keuntungan, mereka mengumpulkannya karena mereka menjadi kecanduan kekuatan yang diberikannya kepada mereka. Karyawan menggambarkannya seperti obat, kemampuan untuk mengawasi jutaan orang secara bersamaan, untuk memprediksi tindakan mereka dengan akurasi yang menakutkan, untuk memengaruhi keputusan mereka dengan dorongan algoritmik yang halus. Beberapa ilmuwan data melaporkan mengalami gejala putus obat ketika mereka meninggalkan perusahaan-perusahaan ini, seolah-olah mereka sedang sakau dari pengawasan. Teknologi terus berkembang, tentu saja pengenalan wajah yang berfungsi melalui masker, analisis suara yang dapat mendeteksi keadaan emosional Anda, perangkat lunak pelacak mata yang tahu apa yang Anda lihat sebelum Anda melakukannya, pemantauan detak jantung melalui kamera ponsel Anda. Generasi pengawasan berikutnya akan membuat pengumpulan data hari ini terlihat kuno, dan konsekuensinya, mereka baru saja dimulai, karena data yang mereka kumpulkan tidak hanya duduk di gudang mengumpulkan debu, itu sedang dianalisis, diacu silang, dijual kembali, dan dipersenjatai oleh pemerintah, perusahaan, dan penjahat di seluruh dunia. Sidik jari digital Anda ada di luar sana, digunakan dengan cara yang tidak dapat Anda bayangkan, oleh orang yang tidak akan pernah Anda temui, untuk tujuan yang tidak akan pernah Anda ketahui. Pertanyaan yang membuat saya tetap terjaga di malam hari, dan itu juga harus membuat Anda terjaga, jika mereka bersedia melanggar begitu banyak hukum, melanggar begitu banyak batasan, berbohong kepada begitu banyak orang hanya untuk mengumpulkan data. Menurut Anda apa yang bersedia mereka lakukan untuk mempertahankannya? Garis mana yang tidak akan mereka lewati untuk melindungi kerajaan pengawasan mereka? Seberapa jauh mereka akan pergi untuk memastikan konsekuensi tidak pernah benar-benar mengejar mereka? Karena permainan belum berakhir, itu baru memasuki fase baru, dan langkah selanjutnya, nah, disitulah segalanya menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Pembalasan dan jejak digital yang tak terhapuskan bagian yang tidak terduga. Beberapa dari mereka mencoba menghapus bukti pembersihan digital dalam skala besar, server yang secara misterius terbakar, hard drive yang tiba-tiba mengalami kerusakan, sistem cadangan yang mengalami kegagalan dahsyat. Ketika Anda menyimpan bukti pelanggaran privasi terbesar dalam sejarah manusia, kecelakaan menjadi nyaman, tapi inilah yang tidak mereka perhitungkan. Internet tidak pernah lupa, setiap email yang dihapus hidup di suatu tempat, setiap dokumen yang dihapus memiliki salinan bayangan, setiap server yang dihancurkan memiliki data yang disinkronkan ke lokasi lain. Sistem yang mereka bangun untuk memata-matai Anda juga menciptakan jejak kertas digital yang tidak dapat dilepaskan dari kejahatan mereka sendiri. Beberapa bukti yang paling memberatkan datang dari sistem kecerdasan buatan mereka sendiri. Ironinya, sangat indah. Mereka menciptakan mesin untuk menganalisis perilaku Anda, dan mesin yang sama mulai menganalisis perilaku mereka. Pengenalan pola bekerja dua arah, bukan? AI mulai menandai komunikasi mereka sendiri sebagai mencurigakan, penanganan data mereka sendiri sebagai tidak teratur, tindakan mereka sendiri sebagai berpotensi ilegal. Algoritma pembelajaran mesin yang dirancang untuk memprediksi klik Anda berikutnya, mulai memprediksi eksekutif mana yang akan melarikan diri dari negara berikutnya. Alat analisis perilaku yang dibangun untuk memanipulasi emosi Anda mulai mengidentifikasi tanda-tanda kepanikan dalam komunikasi perusahaan. Negara pengawasan berbalik melawan penciptanya, dan hasilnya sangat mencerahkan. Biaya manusia dan perlawanan kreatif. Tapi mari kita bicara tentang korban, biaya nyata dari pelanggaran digital ini. Pernikahan hancur karena percakapan intim dipantau, dan kemudian bocor. Karir hancur karena perjuangan pribadi dengan kesehatan mental menjadi bagian dari profil digital mereka. Anak-anak ditargetkan dengan iklan predator berdasarkan kerentanan psikologis yang diidentifikasi melalui perilaku online mereka. Orang tua dimanipulasi ke dalam keputusan keuangan yang membuat mereka bangkrut. Biaya manusia tidak diukur dalam dolar dan sen, itu diukur dalam kepercayaan yang hancur, privasi yang dilanggar, martabat yang dilucuti. Mereka tidak hanya mencuri data Anda, mereka mencuri hak Anda untuk menjadi manusia secara pribadi, hak Anda untuk membuat kesalahan tanpa konsekuensi permanen, hak Anda untuk tumbuh
dan berubah tanpa selamanya didefinisikan oleh masa lalu digital. Dan beberapa korban melawan dengan cara yang kreatif. Sekelompok advokat privasi memulai kampanye yang disebut polusi digital dengan sengaja memasukkan informasi palsu ke dalam sistem pengawasan, lokasi palsu, minat palsu, riwayat pembelian palsu. Mereka mengubah pengumpulan data menjadi permainan. Petak umpet digital, jika Anda tidak bisa menolak pengawasan, buat pengawasan tidak berharga, yang lain mengambil pendekatan yang lebih langsung. Aktivis mulai menargetkan broker data yang menjual informasi pribadi bukan untuk mencuri data, tetapi untuk mengenkripsinya dan membuang kuncinya. Membuat basis data pengawasan tidak berguna dengan mengubahnya menjadi kuburan digital, simetri. Yang indah dari semuanya, menggunakan teknologi untuk melawan teknologi.